300 peserta yang terdiri dari para kepala sekolah, guru, dan mitra sekolah penggerak mengikuti seminar pendidikan Festival Seni Budaya dan pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dibuka PLT Sekda Mimika Petrus Yumte mewakili Bupati di Gedung MBCC Timika, Papua Tengah. Kegiatan Sekolah Penggerak Kabupaten Mimika secara resmi kita nyatakan dibuka. Giat yang digagas dua sekolah penggerak di Mimika, yaitu SDI Koprapoka II dan SD Impresen Panbarat Timika, dengan tema berbagi praktik baik, inovasi, pembelajaran literasi, numerasi pendidikan, karakter proyek, dan penguatan profil pelajar Pancasila berbasis kontekstual, kearifan lokal Mimika W, digelar dalam tujuan melakukan sharing bersama seluruh pelaku pendidikan dan pembelajaran sekolah penggerak di Mimika. Dalam kesempatan tersebut, PLT Sekda Mimika Petrus Yumte mengatakan bahwa masa depan Papua berada di pendidikan, oleh karena itu perlu adanya inovasi dari pelaku pendidikan sebagai bentuk upaya produktif melakukan peningkatan kapasitas pendidikan. Masa depan Papua, masa depan Mimika ada di dunia pendidikan. Supaya menjawab masa depan itu lebih baik, maka perlu ada inovasi, kreativitas, dan upaya yang produktif terkait dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya di sektor pendidikan. Konkretnya adalah para guru dan siswa. Guru yang bagaimana? Guru yang berkapasitas tinggi. Siswa yang bagaimana? Siswa yang punya kemampuan hati-hati integritas pendidikan dan juga karakter, perilaku, etika, moral. Ini yang mau dikejar oleh program belajar sekolah penggerak. Harapan kita Mimika menjadi salah satu pilot project dari kegiatan ini program sekolah penggerak, supaya kita bisa melihat fenomena di Mimika ini. Banyak anak-anak kita di pesisir yang kalau bisa membaca dan menulis dengan tepat. Kenapa? Karena infrastruktur kita belum memadai. Infrastruktur yang saya maksud adalah sumber daya manusia dari sudut guru. Sehingga program mandiri ini adalah lebih kepada meningkatkan kapasitas guru dan infrastruktur lain yang mendukung terkait dengan peningkatan kualitas dan kapasitas guru itu sendiri. Kalau kualitas dan kapasitas guru bagus, siswa pasti bagus. Beri warna kepada peserta didik, tumbuh dan berkembang menjadi orang Papua yang cerdas karena akar budayanya yang kuat. Kemudian kita juga tahu di sekolah-sekolah, saya kira semua orang pasti lakukan, belajar anak-anak kita mengenal Tuhan. Jangan sampai mereka pintar lalu tidak kenal Tuhan. Ini bahaya. Jadi kenal Tuhan, kenal budaya, kenal persahabatan, baru mereka akan tumbuh menjadi orang yang sukses. Dari kecil kita tanam dia benar, dia akan tumbuh, kita akan panen hasilnya. Tujuan kegiatan penggerak hari ini itu bagaimana guru-guru penggerak diharapkan untuk pengembangan siswa-siswi, anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah. Dan kita fokus mengambil dua sekolah, SD Koprapoka II tambah dengan SD Impres Sempan Barat. Jadi mereka dua sekolah ini kita tunjuk sebagai penggerak, sekolah penggerak di Kabupaten Mimika. Dan tujuan daripada sekolah penggerak ini bagaimana mereka kembangkan minat dan bakat mereka dan kemampuan guru-guru dan kepala sekolah, bagaimana mengembangkan anak-anak ini, mendidik dan mengajar anak-anak ini sehingga mereka ke depan lebih hebat daripada kita yang sekarang. Itu dan tujuan kedua, bagaimana meningkatkan SDM daripada kepala-kepala sekolah dan guru-guru. Ya, guru-guru dan kepala sekolah ini tidak bisa mereka dalam posisi mereka seperti ini.
mereka harus ditingkatkan bisa mengikuti pendidikan S1, S2, dan S3 sehingga punya kapasitas untuk bisa mendidik anak-anak bangsa yang ada di Kabupaten Mimika. Sehingga anak-anak bangsa yang ada di sini ini bersaing dengan anak-anak lain di Indonesia. Dalam penyampaian Kepala BPMP Provinsi Papua Junusi Mangunson, sekolah penggerak harus mampu menjadi penggerak bagi sekolah lainnya dengan berbagi dalam setiap kesempatan. Sementara Kepala Balai Guru Penggerak Papua Fatkur Rohmah mengatakan, sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan, di mana tidak mementingkan input, namun proses pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tapi diharapkan sekolah penggerak ini menggerakkan sekolah yang lain. Jadi nggak bisa sekolah penggerak, oh enggak, kami cukup disekolahkan saja, nggak bisa. Harus mengimbaskan sekolah yang lain. Bagaimana praktek belajar yang baik itu harus mengimbaskan sekolah yang lain. Ya, harus bisa berbagi, harus bisa berkarya dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dan dibatasi Bapak Ibu untuk sekolah penggerak yang sudah 3 tahun itu sudah dikembalikan ke Pemda. Betul-betul sudah mandiri gitu ya. Kan sudah 3 tahun sudah dibina. Nah, tapi untuk yang sekolah penggerak yang angkatan kedua, ketiga memang masih didampingi seperti itu ya. Tetapi untuk yang sekolah penggerak angkatan pertama dulu sudah 3 tahun itu nanti akan segera dikembalikan ke Pemda untuk dibina. Sekolah penggerak bukan sekolah unggulan. Saya pernah melakukan menjadi salah satu instruktur. Ada guru tidak mau ikut. Kenapa tidak mau ikut? Kita minder, Bu. Masa sekolah di sana bagus, sekolah saya seperti ini mau jadi sekolah penggerak? Alasannya seperti itu. Padahal sekolah penggerak itu tadi bukan sekolah unggulan. Yang akan dilihat itu bukan hasilnya. Sekolah penggerak tidak mementingkan input, tetapi yang dipentingkan adalah proses. Ya. Dipentingkan adalah proses pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran kita yang kita lakukan di sekolah, jangan lupa kita mengutamakan pendidikan karakternya. Jangan Bapak Ibu mengejar materi sampai lupa memastikan bahwa anak itu datang tepat waktu, memastikan PR-nya dikerjakan dengan benar, memastikan bahwa dia jujur, memastikan bahwa dia bisa bergotong royong dengan temannya, memastikan dia bisa bekerja sama dengan temannya, memastikan bahwa dia bisa hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Apapun pembelajaran yang kita lakukan, intinya dari sana. Dalam kesempatan tersebut, Kadis Pendidikan Mimika bersama peserta juga berkesempatan mengunjungi stand kuliner dan kerajinan guru dan siswa yang menyajikan pangan olahan aneka makanan lokal. Tim Liputan Papua MCTV.